Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai optik, di mana pada video pembelajaran sebelumnya kita telah merumuskan hukum Snellius tentang pemantulan. Kali ini kita akan membahas hukum kedua dari hukum Snellius, yaitu mengenai tentang pembiasan. Nah, pembiasan itu adalah sebuah proses pembengkokan ataupun pematahan ataupun refraksi ataupun pembiasan dari sebuah sinar yang datang dari medium pertama ke medium kedua. Nah, itu adalah yang disebut dengan proses pembiasan. Nah, secara gambar proses pembiasan itu dapat dilukiskan seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat ada dua buah sinar. Katakanlah ini sinar pertama dan ini adalah sinar kedua. Mula-mula sinar pertama maupun sinar kedua itu berada di medium N1, berada di daerah medium N1. Nah, kedua sinar ini bergerak menuju sebuah medium N2, di mana kita sebutnya bahwa medium ini adalah benda optis, benda yang mudah tembus cahaya. Hanya bedanya bahwa dia memiliki indeks bias tersendiri. Nah, pada saat sinar pertama tiba, katakanlah di titik O, di mana garis merah ini adalah sebuah garis normal ya, garis normal. Tiba di titik O, sinar kedua baru tiba di titik A. Jadi baru tiba di titik A. Nah, itu terlihat dari kalau kita menghubungkan garis antara kedua titik O dan A, maka ternyata garis itu akan membentuk sebuah siku-siku, baik untuk sinar pertama maupun untuk sinar kedua. Nah, pada saat sinar pertama dibiaskan oleh medium kedua, dibengkokkan ataupun dipatahkan oleh medium kedua, maka sinar kedua baru tiba di titik B. Sehingga jika kita tarik titik B ke sinar bias sedemikian sehingga garis BC ini tegak lurus terhadap sinar bias kedua. Jadi sinar bias atau sinar pertama, maka pada titik C ini tiba di titik C, maka sinar kedua sudah baru tiba di titik D. Nah, setelah kita menentukan secara geometri titik-titik O, A, B, dan C, maka kita telah mendefinisikan bahwa sudut antara sinar pertama terhadap garis normal, jadi ini adalah garis normal, itu kita sebut sebagai sudut datang. Bagaimana halnya juga pada peristiwa pemantulan. Nah, pada saat sinar pertama ini dibiaskan oleh bidang batas antara medium pertama dengan medium kedua, seperti yang terlihat pada gambar, maka sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal, jadi ini adalah juga garis normal ya, sambungannya terhadap garis normal bagian atas, maka ini yang kita sebut dengan sudut bias. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa theta D itu adalah tak lain adalah sudut datang, kemudian
sorry bukan theta P ya, theta B. Theta B, theta B itu adalah kita sebutnya sebagai sudut bias. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap geometri sinar-sinar pertama terhadap sinar kedua, demikian pula halnya untuk sinar yang dibiaskan. Nah, kita tinjau dulu untuk untuk di daerah, untuk daerah ini, misalkan saya beri simbol ini adalah alfa, ya, itu adalah alfa, berarti alfa ditambah D, jadi bisa kita lihat untuk sudut alfa ditambah theta D itu adalah 90 derajat. Kenapa? Karena bagian ini adalah membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Ya, tentu karena yang ini adalah 90 derajat, ya, 90 derajat, maka untuk sudut sinar satu dari sinar satu, ya, dari sinar pertama ini ke O kemudian ke A itu adalah 90 juga. Ini adalah 90. Sehingga kalau alfa ditambah theta D adalah 90 dan di sini adalah theta D, maka sudut ini adalah juga alfa. Kenapa? Karena kita sudah ketahui bahwa alfa ditambah theta D adalah 90. Alfa ditambah theta D 90, sedangkan sudut yang ini juga adalah 90 dan di sini sudah ada theta D, maka theta D terhadap ini adalah 90, maka theta D tentu ini sama dengan alfa karena theta D sama dengan 90. Nah, ini juga adalah 90, ya. Ini juga adalah 90. Berarti kalau ini alfa maka ini adalah theta D. Oke? Jadi sehingga saya hapus dulu semua. Nah, kita sudah bisa dapatkan. Ya, oke. Jadi kalau ini sama dengan alfa, nah ini alfa tambah theta D, saya ulang sekali lagi adalah 90 dan ini adalah juga sudut 90, ya. Berarti alfa, ya di sini juga adalah alfa. Oke? Nah, ini juga jadi ini dengan ini juga adalah 90 derajat. Kalau di sini alfa, maka yang di sini adalah theta D. Dengan demikian kita dapatkan bahwa untuk sudut A, O, B itu sama dengan theta D. Oke, jadi kita sudah dapatkan untuk sudut AOB pada segitiga AOB di mana sudut AOB-nya sama dengan theta D. Nah, selanjutnya kita periksa kembali untuk segitiga OBC. Nah, ini adalah theta sudut bias. Namanya sudut bias. Tentu karena ini dengan ini adalah 90. Nah, saya hapus ini dulu ya. Maka di sini tentu adalah misalkan adalah beta, ya. Beta. Ini adalah beta, berarti beta ditambah theta. Nah, kita dapatkan lagi di sini, saya buat dulu catatan. Kita dapatkan beta ditambah theta B itu adalah 90 derajat, ya. Ini. Jadi theta B ini beta. Ini sudut beta. Ini sudut theta B berarti sama dengan 90. Nah, ini 90 ini adalah berarti kalau ini 90
dan ini adalah 90 juga, maka di sini akan menjadi sudut theta B. Kenapa theta B? Karena theta B, beta ditambah theta B itu harusnya sama dengan 90. Nah, padahal 90 derajat sama dengan beta ditambah theta B. Dengan demikian, beta ditambah theta B sama dengan 90 karena ini sudut siku-siku. Dengan demikian, kita sudah bisa dapatkan bahwa sudut OB, bahwa sudut OBC adalah tak lain adalah theta B. Nah, apa yang kita inginkan dari sudut-sudut ini? Maka kita lihat, kita perhatikan untuk segitiga OAB. Itu bisa kita tulis bahwa sin, ya, bahwa sin theta D. Jadi sin theta D itu, jadi ini adalah sin theta D sama dengan AB per OB. Jadi AB per OB itu adalah sin theta D. Kemudian kita lihat lagi, periksa untuk sudut sin theta B. Sin theta B ini berarti adalah OC. Jadi OC per OB. Ya. Jadi sama dengan OC per OB. Nah, kelihatannya kedua sudut ini ada faktor OB-nya, ada juga faktor OB-nya, sehingga kedua persamaan ini bisa kita saling substitusi dengan menghilangkan atau mengeliminasi OB. Ya, dengan demikian kita dapatkan, saya tulis ulang dulu, sin theta datang tadi, sudut datang sama dengan AB per OB, kemudian sin sudut bias tadi itu sama dengan OC per OB. Nah, dengan demikian kalau misalkan kedua persamaan ini kita gabung, artinya masing-masing kedua persamaan ini kita bagi, ya, maka kita dapatkan sin theta D per sin theta B. Nah, OB-nya saling meniadakan, ya, tinggal adalah AB per OC. Nah, kita simpang sebagai persamaan pertama. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah panjang AB, ya. Bukan, oh ya. Kemudian yang ini adalah panjang OC. Nah, panjang AB itu tak lain adalah kecepatan rambat gelombang, ya, dikali waktu dari T ke AB. Sedangkan OC itu juga adalah cepat rambat gelombang, katakanlah di V1. Kemudian OC juga adalah cepat rambat gelombang kedua dikali T AB. Dengan kecepatan rambat gelombang kecepatan rambat gelombang pada medium kedua. Nah, sekali lagi kita bisa lihat gambar. Ini gambar OC, panjangnya OC itu adalah V kali T. Tentu TOC, jadi di mana V2 dikali TOC, sedangkan AB adalah panjangnya adalah V2 kali TAB. Nah, ini AB sinar kedua, ya. AB sinar kedua, sorry, ini bukan V1. Nah, ini ya, oke, sorry, V1, ini V2. Artinya V1-nya ini berada pada medium pertama, sedangkan V2-nya berada pada medium kedua. Jadi bukan yang menunjukkan sinar pertama maupun sinar kedua. Jadi ini AB adalah sinar pertama, sinar kedua
yang masih berada di medium pertama, yaitu adalah AB, sedangkan OC itu adalah panjang sinar pertama yang sudah berada di medium kedua, sehingga kecepatan rambat gelombang pada medium kedua adalah V2. Ini adalah TOC. Jadi ini adalah TOC. Nah, perlu diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan sinar menuju dari titik A ke titik B sama pada saat berada dari titik O ke titik C, ya, sama. Jadi kelihatannya di sini terjadi pengurangan kecepatan karena melalui indeks bias medium kedua yang lebih besar daripada N1. Sedangkan di sini ini panjang, kelihatan ini kecepatannya lebih cepat ketimbang di sini. Sehingga kita dapatkan AB P1 TAB. Nah, jika persamaan ini kita substitusi, ya, kita substitusi ke persamaan pertama, ya, maka kita dapatkan V1 TAB, kemudian V2 TAB. Kemudian ini V1 V2 ini hilang, ya. Sorry, saya tulis dulu TOC, ya. TOC ini hilang dengan catatan bahwa TAB itu sama dengan TOC. Sehingga hasil terakhirnya kita dapatkan sin theta D per sin theta B sama dengan kecepatan rambat gelombang di medium pertama dibagi dengan kecepatan rambat gelombang pada medium kedua. Nah, sekarang ada hubungan antara indeks bias, ya, indeks bias N dan kecepatan rambat gelombang. Dirumuskan oleh N2 per N1, ya. Sama dengan tentu V1 tentu ini sama dengan V1 per V2, ya. Tentu V1 sama dengan V2. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini sebenarnya, jadi N2 kali V2 sama dengan N1 kali V1, ya. N1 kali V1. Dengan demikian kita bisa tuliskan, kalau ini kita gantikan masuk ke dalam sini, maka kita dapatkan bahwa sin sudut datar sin theta D per sin sudut bias itu tak lain sama dengan N2 per N1. Atau kita bisa tulis N2 sin theta B sama dengan N1 sin theta datang. Jadi sama dengan sudut datang. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hukum Snellius tentang pembiasan. Oke. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba kembali merumuskan hukum Snellius tentang pembiasan, tentu saja dengan menggunakan prinsip Fermat. Penggunaan prinsip Fermat ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada saat kita merumuskan hukum pemantulan Snellius. Nah, kali ini prinsip Fermat akan kita terapkan pada peristiwa pembiasan. Nah, tentu sudah
diketahui bahwa langkah awal yang kita harus cari adalah menentukan jarak lintasan. Jarak lintasan panjang lintasan sinar yang dilalui. Jadi terserah kita memilih mana. Misalkan saya pilih di sini adalah titik A. Kemudian di sini adalah titik B. Jadi dengan demikian panjang lintasannya itu adalah L sama dengan panjang AO, ya. Ya, ditulis NAO, tentu adalah N1AO. Jadi N1AO adalah sebuah konstanta karena AO itu berada di indeks bias medium pertama, itu AO. Kemudian dijumlahkan karena OB berada pada indeks medium kedua, maka kita tulisnya N2 OB. Nah, inilah yang kita sebut sebagai panjang lintasan dari sinar tersebut. Nah, selanjutnya kita ubah AO sebagai fungsi X. Jadi ini adalah untuk arah sumbu X dan ini adalah arah sumbu Y. Misalkan ini panjangnya ini adalah Y1 dan ini adalah Y2, ya. Y1 dan Y2. Nah, kita tahu bahwa panjang CD itu adalah D. Misalkan adalah D, sebuah nilai konstanta. Sedangkan panjang CO itu adalah X. Dengan demikian OD tentu adalah D kurang X, ya. Nah, dengan demikian kita bisa tulis begini bahwa AO itu, panjang AO itu tak lain akar, ya. Kita gunakan dalil Pitagoras. Nah, ini kan sama dengan X. Ya, tentu sama dengan X kuadrat ditambah Y1 pangkat 2. Oke, panjang AO. Kemudian panjang OB juga karena membentuk Pitagoras, maka ini adalah D kurang X, ya. D dikurang X pangkat 2, kemudian ditambah Y2 kuadrat. Nah, kedua persamaan ini dimasukkan ke persamaan L. Sehingga kita dapatkan L sama dengan N1, AO sama dengan X kuadrat ditambah Y1 pangkat 2 ditambah, di sini adalah N2, kemudian akar D kurang X pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan terakhir ini? Nah, tentu saja menurut prinsip Fermat, maka syarat karena DL diturunkan ke X, jadi apapun yang diturunkan ke X, karena L adalah sebuah nilai tertentu itu kita sebutnya sebagai sebuah konstanta. Sehingga apabila kita turunkan ke fungsi X, maka turunan dari sebuah konstanta itu adalah sama dengan 0. Nah, dengan demikian syarat yang ini akan kita coba diferensial fungsi terakhir ini. Jadi saya tulis ulang dulu, L sama dengan N1 akar X pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2, kemudian ditambah N2 akar, ini D dikurang X pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 akar. Oke, kita turunkan fungsi tersebut ke X. Nah, karena turunan ini adalah sebuah akar, maka bisa kita tulis N1 1/2 X kuadrat ditambah Y1 pangkat 2, ya. Nah, tentu di sini pangkat min 1/2. Mengapa? Karena 1/2 dikurang 1, min 1/2. Kemudian kita turunkan lagi yang bagian dalam ini sehingga sama dengan 2X. Oke.
Kemudian ini kita jumlahkan, ini N2 kita turunkan lagi, ini 1/2, kita tulis dulu DX, D kurang X pangkat 2, ditambah Y2 kuadrat, kurung, kemudian ini pangkat min 1/2, ya, karena 1/2 dikurang 1, ya, 1/2 dikurang 1. Kemudian yang di dalam ini kita turunkan, karena turunannya ini adalah tentu sama dengan min 2x, ya. Tentu sama dengan min 2x, karena kenapa di sini adalah min x. Nah, dl dx itu sendiri tadi persyaratannya itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian ini kita bisa sederhanakan menjadi katakanlah N1, ini 2-nya hilang, ya. Nah, kemudian ini turun ke bawah, jadi X kuadrat ditambah Y1 kuadrat, nah jadi positif. Nah, kemudian ini juga hilang, karena ini minus, maka di sini jadi kurang. N2, ini kurang 2, ya, minus kurang 2, berarti ini diturunkan, sorry ada kesalahan. Ini ada kesalahan integral, ya, sorry. Saya hapus dulu. Jadi ini 2 D dikurang X. Turunannya min 1, ya min 1, makanya min, ya. Oke. Ini sama dengan 0. Oke, ya. Berarti minusnya keluar. Jadi di sini adalah D dikurang X bagi, nah, D dikurang X pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, ya, sama dengan 0. Nah, sehingga kalau ini kita pindahkan ke seberang, N1 X per X kuadrat ditambah Y1 kuadrat, nah ini pindah ke sini menjadi D dikurang X akar D dikurang X pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 akar. Nah, sekarang coba kita periksa gambar tadi. Nah, X, ya, jadi X kita lihat. Ini X, berarti kita bisa dapatkan dari sini, saya buat dulu catatan sedikit. Nah, kita lihat sin theta D. Coba kita lihat sin theta D. Sin theta D adalah X, ya, per panjang OA. Ya, atau panjang AO. Panjang AO sama dengan akar X kuadrat ditambah Y1 pangkat 2. Itu sin theta D. Ya. Nah, coba kita periksa lagi untuk sin theta B, ya. Ini theta B. Sin theta B berarti panjang ini. Panjang itu ada tak lain adalah D dikurang X dibagi panjang OB. Panjang OB itu adalah D dikurang X pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 baru akar. Nah, yang ini coba kita lihat rumus terakhir. Ya, sama dengan yang ini. Berarti ini sama dengan sin. Sedangkan yang ini sama dengan sin theta B. Ya, sama dengan sin theta B. Ya. Dengan demikian, saya tulis ulang dulu, X per X kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan N2 D dikurang X, kemudian ini D dikurang X pangkat 2 ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini yang saya kurung tak lain adalah sin theta D, dan ini tak lain adalah
sin theta B. Sehingga kita bisa langsung dapatkan bahwa N1 sudut sin theta D sama dengan N2 sin theta B. Nah, ini yang kita cari, yaitu hukum Snellius tentang pembiasan. Jadi begitulah mekanisme perumusan penjabaran hukum Snellius. Jadi ini adalah hukum Snellius tentang pembiasan. Dan tadi barusan kita sudah buktikan dengan cara geometri, kita dapatkan N1 sin theta D sama dengan N2 sin theta B. Dan demikian pula dengan menggunakan prinsip Fermat, maka kita peroleh hasil yang sama, yaitu N1 sin theta D sama dengan N2 sin theta B. Baik, saudara-saudara sekalian, barangkali saya cukupkan penjelasan tentang perumusan hukum Snellius, baik dengan menggunakan cara atau prinsip geometri maupun dengan menggunakan prinsip Fermat. Kedua-duanya mendapatkan perumusan yang sama. Semoga penjelasan singkat ini memberikan wawasan berpikir, memberikan wawasan keilmuan, dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan tentang prinsip pembiasan sinar oleh di antara dua medium yang berbeda indeks biasnya. Dan saya akhiri cukup sekian. Semoga penjelasan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.